Halo warga intelektual sekalian, guys, baru-baru ini ada warga Iran yang teriak-teriak ya, menangis histeris. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa teriak-teriak menangis histeris seperti orang kesurupan, orang stres gitu ya, orang yang tertekan batin dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, ternyata masalah ini tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ini sangat rumit sekali ya. Ada banyak faktor gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa faktor utama? Faktor utamanya adalah secara psikologi yang paling menderita atau yang paling terdampak perang Iran versus Amerika itu adalah masyarakat Iran. Di mana-mana seperti itu. Korban perang yang paling banyak itu adalah orang-orang yang tidak tahu menahu tentang perang. Ya, jadi kalau kita perhatikan perang Iran ini kan perang karena apa? Karena pemerintahnya salah ngambil keputusan gitu. Karena tata kelola negaranya salah gitu ya. Karena mereka itu dipenuhi oleh kebencian-kebencian terhadap negara lain gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa dikatakan ya diduga mereka menerima yang namanya karma gitu. Ya, selama ini kan ya nggak semua tapi masyarakat Iran itu ada yang ngata-ngatain Amerika gitu ya. Oh, matilah Amerika. Amerika itu setat besar ya. Ya, kemudian menyerang Israel menggunakan dalil-dalil kitab suci gitu ya. Itu betapa egoisnya mereka ini. Nggak semuanya tapi disclaimer-nya. Tapi rata-rata seperti itu. Tapi ketika mereka digebuk gitu ya, mereka dipukul sama Amerika, digebuk beneran gitu ya, dikeroyok gitu. Ya, Iran merasakan sampai sekarang ini ya. Dan yang paling terdampak itu adalah masyarakat sipil. Ya, bukan pemerintah. Pemerintah mah enak-enak aja gitu ya. Yang paling terdampak itu orang-orang yang tidak berdosa. Saya tidak mendukung perang Iran dan Amerika ya. Saya pro terhadap kemanusiaan. Jadi kalau sistem pemerintahan atau pemimpin kita itu ngaco, ya seperti itu jadinya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat Iran itu banyak yang frustasi sekarang ini? Jadi yang kita lihat di media sosial itu kan sudah disaring sebenarnya guys. Yang kita lihat di media sosial itu kan Iran kuat, Iran negara superpower, Iran bisa menghancurkan roket Amerika, bisa menghancurkan B-2 Spirit hanya menggunakan drone abal-abal gitu ya. Drone abal-abal buatan Iran gitu. Itu yang kita pengen kan. Itu yang pengen kita dengar gitu. Tapi yang terjadi di Iran itu sebaliknya ya lebih rumit atau lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Apa itu? Ya masyarakat Iran terdampak. Mereka frustasi, ya mereka pengangguran, ya kemudian kemiskinan naik, ya kelaparan dan lain sebagainya. Stres gitu ya. Negara yang paling stres itu ya negara ya seperti Iran gitu ya. Karena mereka yang paling terdampak. Ya. Kemudian masyarakat Iran itu juga nggak semua tapi disclaimer udah muak dengan pemerintahannya gitu karena mereka nggak maju-maju. Mereka kan bertanya gitu ya, kenapa kita nggak seperti Qatar, Dubai, Kuwait dan sebagainya? Kenapa kita tetap kismin gitu ya? Kenapa nggak seperti Arab Saudi gitu? Kenapa kita tetap kismin? Itu yang dituntut oleh rakyatnya. Sementara pemerintahnya nggak mau tahu ya. Ketika mereka demo, maka ya pemerintah Iran itu nyari alasan gitu. Oh, kita nggak maju itu karena Amerika tuh ya. Amerika mensabotase segalanya gitu. Jadi Amerika itu dikata-katain. Itu tidak bagus guys. Sampai kiamat pun kita tidak akan jadi negara maju kalau seperti itu terus. No. Yang bisa memperbaiki negara kita itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ya, kalau berharap sama orang lain itu artinya pengen enak-enaknya sendiri. Yang bisa membangun negara kita sendiri ya. Seburuk-buruknya negara kita itu ya harus dibangun walaupun chance-nya sedikit gitu ya. Agak mustahil sebenarnya. Apakah Konoha itu dalam 100 atau 1000 tahun lagi bisa jadi negara maju? Enggak. Susah. Pola pikirnya susah banget dirubah. Berbeda dikit langsung marah-marah. Sedangkan saya bahas tentang teori evolusi aja banyak yang nggak suka gitu ya.
banyak yang menganggap bahwa saya itu stres gitu, gila gitu. Ya ya sesimpel itu, kita kan sering teriak-teriak, ya negara kita jolim ya, kita harus cari negara maju. Tapi kita cari negara maju nggak pernah bayar harganya kan. Masyarakat Iran juga sebagian seperti itu kok, sama seperti Konoha. Ya cukup hanya berdoa-berdoa jadi negara maju. Kalau doa bisa bikin kita jadi negara maju, kenapa bukan Konoha yang jadi negara maju ya kan? Ya kan kalau doa bisa bikin ya, bukan berarti saya mengatakan berdoa itu tidak penting, penting ya. Penting, ya, tapi porsi yang lebih menentukan itu adalah porsi ya, actionnya gitu ya. Apa yang kita lakukan. Ya, negara yang paling rajin berdoa di seluruh dunia itu adalah Konoha. Itu artinya kita tuh masyarakat yang sangat religius, rajin berdoa dan sebagainya. Tapi justru kita rajin berdoa, yang religius, agamis dan sebagainya, tapi justru Konoha itu makin barbar gitu. Ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, misalnya negara-negara yang tidak peduli dengan yang namanya agama, ya religion dan sebagainya, biasanya mereka itu lebih bahagia gitu ya, lebih bermoral. Bukan berarti saya mengatakan ya tiba-tiba kita misalnya besok ya jadi ini ya, besok kita jadi negara yang ini ya, maksudnya negara yang memahami teori evolusi misalnya, atau ya tiba-tiba kita banyak yang jadi ateis, agnostik sebagai apakah jadi negara maju? Enggak guys, butuh proses juga gitu ya, butuh proses berpuluh-puluh tahun gitu. Ya apakah negara kita maju beberapa puluh tahun lagi? Enggak guys. Ya trust me, kita tuh susah jadi negara maju, susah banget. Karena apa? Karena pola pikir masyarakatnya. Ya pola pikir masyarakatnya yang perlu diubah. Pemerintah itu hanya melihat peluang. Artinya gini, ini sama juga seperti di Iran ya. Gini, kalau masyarakat kita itu mau agama, sama seperti masyarakat Iran, maka pemerintahan kita itu akan mengarah-arah ke negara agama. Sama seperti Iran. Kenapa Iran itu negara agama? Ya karena banyak orang Iran yang mau gitu. Karena pola pikir mereka menganggap bahwa negara itu paling bagus gitu ya. Walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung gitu. Ya, tapi mereka tidak pernah membuka pikiran ya. Warga Konoha juga seperti nggak pernah membuka pikiran. Ya negara agama itu zaman sekarang nggak ada tuh negara yang maju, nggak ada. Arab Saudi nggak termasuk. Sekarang udah mulai liberal ya Arab Saudi. Ya jadi tergantung yang namanya kepentingannya. Jadi ya biar kita jangan seperti Iran perang mulu gitu ya. Stop lah ya. Ngata-ngatain Israel, ngata-ngatain Amerika ya. Kemudian ngata-ngatain Iran, stop lah. Ya, biarlah kita jadi penonton aja gitu. Jangan mempersulit gitu ya masalahnya. Ya jangan kita malah ngata-ngatain ya, itu makin menambah masalah gitu ya. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian selain itu, ternyata masyarakat Iran itu masih kekurangan yang namanya gizi air gitu ya. Karena waduk yang dibangun Iran itu dihancurkan. Bangun waduk itu kan butuh berbulan-bulan gitu, nggak bisa langsung instan gitu. Itu diperbarui oleh Amerika. Kemudian jembatan juga kalau diperbaiki itu lama gitu ya. Sehingga itu mengancam gitu atau memutus yang namanya persediaan makanan gitu ya. Kalau jembatan putus, itu alasan Amerika memutuskan jembatan, bukan tanpa alasan gitu. Ya, kemudian ya selain itu, ya, kalau saya perhatikan ya, orang pendukung Iran gitu ya, pendukung Iran itu mereka itu sangat militan ya. Saya itu sering dikata-katain, ya, kok kamu bahas Iran mulu gitu ya, bahas yang lain dong ya. Ya, ini yang jadi masalah di Konoha gitu ya. Kita tuh menganggap bahwa Iran itu sobat kita ya, sohib kita, padahal kapal tanker Pertamina ditahan di Selat Hormuz. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Iran itu sobat dekat, sobat karib ya, sementara kapal Pertamina ditahan di Selat Hormuz, ya kan? Itu yang jadi pertanyaan besar ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini sama pendukung am gitu ya, pendukung Iran, mereka akan kejang-kejang ya kejang-kejang kelenjotan berjamaah. Kemudian ya selain itu
Kenapa banyak orang Iran itu menderita sekarang ini? Karena faktor daripada lingkungan juga gitu ya. Jadi mereka melihat lingkungannya hancur. Jadi di Iran itu ada banyak kota yang hancur tapi tidak terekspos ke media sosial. Iran itu kan luas banget ya. Kemudian jumlah penduduknya juga ratusan juta gitu. Ya, jadi kalau kita perhatikan Iran itu ya sekarang ini kota-kotanya banyak yang hancur tapi tidak di-up di media. Karena apa? Karena ada peraturan, ada undang-undang gitu. Ya nggak boleh. Itu ya yang tidak saya suka dengan yang namanya negara mayoritas atau negara agama gitu. Enggak. Itu bikin kita semakin tidak bermoral gitu ya. Enggak semua negara agama seperti itu ya. Tapi rata-rata seperti itu kan. Negara-negara maju dunia ini bukan negara-negara si paling agamis kan. Tapi negara si paling berpikir rasional gitu ya. Atau negara sekuler gitu ya. Zaman sekarang ini zamannya sekularisme. Apakah saya fanatik terhadap sekularisme seperti nama channel ini? Enggak. Sorry, bukan nama channel yang ini, channel yang satu lagi gitu. Ya, jadi sekularisme di Konoha itu masih sangat asing gitu. Ya, sangat tabu sekali ya ngomongnya sekularisme. Karena apa? Karena kita tuh membenci mati-matian namanya sekularisme. Kita menganggap bahwa sekularisme itu menantang Tuhan, memusuhi Tuhan. Padahal nggak ada hubungannya ya sekularisme dengan memusuhi Tuhan. Jadi kita juga seperti itu guys, warga Konoha jangan sedikit-sedikit yang salah pemerintah. Boleh-boleh aja mengkritik pemerintah, tapi kalau kita jadi pejabat apakah kita korupsi atau tidak? Ya kan? Apakah kita bisa memperbaiki negara kita atau tidak? Ya, kita tidak boleh berharap negara lain yang memperbaiki negara kita, nggak boleh. Ya, kitalah yang memperbaiki negara kita, walaupun ya itu agak susah ya, suseng, agak mustahil ya. Tapi ya apa boleh buat ya? Yang berlalu tetap berlalu. Jangan mengumpulkan yang namanya perdendaman gitu ya. Jangan ya, menumbuhkan yang namanya permusuhan gitu seperti yang baru-baru ini viral di media sosial gitu ya. Ada banyak itu yang debat agama, kemudian ngomong kasar, ngata-ngatain ya antar umat beragama di TikTok, media sosial dan sebagainya. Itu sangat mengerikan sekali guys. Sangat-sangat mengerikan. Ya, jadi gimana caranya supaya jadi negara maju? Ya, sebenarnya pertanyaan salah itu ya. Pertanyaan yang benar itu ya, apa harga yang harus kita bayar untuk jadi negara maju? Itu sebenarnya yang benar. Bukan kita tidak tahu caranya untuk jadi negara maju. Tinggal nyontek aja udah gitu ya. Jangan ini ya dipersulit gitu. Ya, kita sendiri yang bikin sulit gitu ya. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Anda yang menyimpulkan ya, kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Oke guys, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya warga cinta kedamaian, salam rasional. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya.
nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Bapak juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini.